Biar ibu aja. Dari kelas ya? Karena kita akan melakukan itu konseling kelompok, sebelumnya ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Luar biasa. Kayaknya masih lesu ya. Udah sarapan? Saya belum. Belum. Minum udah kan? Oke, ulangi sekali lagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke. Sebelum kita mulai acara kita, angka baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk sesi aja ya. Sesi ibu persilakan untuk memimpin. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada sesi. Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih kepada konseling semuanya, anggota kelompok yang sudah hadir pada kegiatan kita pagi ini. Sudah pernah mengikuti kegiatan seperti ini? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, Ibu ingin menjelaskan dulu apa yang harus kita lakukan di sini, ya. Nah, di sini ada yang namanya azas, yaitu azas kerahasiaan, azas keterbukaan, dan azas kekinian. Dalam melakukan layanan seperti ini, kita harus memahami dulu azasnya. Nah, di azas kerahasiaan, jadi karena ini konseling kelompok, jadi di sini selama 45 menit ke depan, maka kita apapun yang kita bahas di sini, jadi ini menjadi rahasia, tidak perlu disampaikan keluar. Di sini yang menjadi topik kita hari ini, permasalahan kita hari ini, maka cukup sampai di sini, tidak perlu disampaikan keluar baik dalam bentuk informasi apapun. Paham ya? Nah, kita harus sepakat dengan itu dulu. Sepakat dengan azas kerahasiaan yang Ibu sampaikan tadi? Oke. Kemudian ada azas keterbukaan. Jadi di sini semuanya berhak mengungkapkan pendapat, berhak menyampaikan ide-ide, dan berhak mengeluarkan apa yang menjadi permasalahannya, apa yang menjadi pemikirannya, semuanya berhak di sini. Jadi nggak ada nanti nggak berani atau apa, ya. Kemudian sebelumnya sudah kenal dengan Ibu? Sudah. Jadi Ibu rubikannya ya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, Ibu ingin jelaskan dulu, kita ini ada waktu yang Ibu pakai selama 1 JP atau 45 menit. Ya. Jadi di sini selama 45 menit ke depan kita akan melakukan layanan konseling kelompok. Tujuan dari layanan konseling kelompok itu yaitu menuntaskan masalah yang dihadapi oleh kelompok. Nah, di sini permasalahannya yaitu permasalahan tentang bergadang. Jadi di sini yang akan kita bahas nanti yaitu masalah bergadang, dan di sini memang beberapa murid Ibu ini adalah yang memang teridentifikasi ada permasalahan dengan bergadang. Jadi yang ingin Ibu sampaikan di sini tujuannya yaitu untuk membantu siswa, membantu konseling untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk dinamika kelompok. Nah, dalam bentuk dinamika ini kalian berhak, ya Ibu bilang tadi, berhak menyampaikan pendapat, berhak mengungkapkan pendapat, ya. Dan tidak ada di sini maksudnya yang istilahnya saling menghakimi atau apa. Jadi kita melakukan ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan bergadang tersebut. Paham ya? Nah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, jadi Ibu kan tadi udah kenal nih Ibu siapa sebagai guru BK. Nah, di sini posisi Ibu sebagai pemimpin kelompok. Jadi untuk saling mengenal kita satu sama lain, walaupun ini kan bervariasi nih, ada yang kelas 10, ada yang kelas 2, ya kan, kelas 11 dan sebagainya. Jadi biar lebih tahu siapa, maka kita akan memperkenalkan diri. Jadi sebelumnya Ibu kasih contoh, Ibu yang akan memperkenalkan ini semua, kemudian diikuti di sebelah kanan Ibu, kemudian sampai ini, ya. Nama lengkap, kemudian nama panggilan. Nah, nama Ibu, nama lengkapnya Ibu Sumarni, nama panggilannya Bu Marni, dan di sebelah kanan Ibu. Nama lengkap saya Muhammad Gracia MS, biasa organisasi.
Nama lengkap saya Adi Fitra Manzila, biasa dipanggil Adi. Nama lengkap saya Fatimah Nawan, biasa dipanggil Putih. Nama lengkap saya Citra Fazalfa, biasa dipanggil Alika. Nama lengkap saya Muhammad Iqbalillah, dipanggil Faril. Nama saya Ivani Ramasari, biasanya dipanggil Fani. Nama saya Nadia Zaira, biasa dipanggil Nabila. Nama lengkap saya Adel Kata, biasa dipanggil Adel. Nama lengkap saya Teguh Rijal Ronda, sering panggil Puput. Oke. Jadi di sini kita sudah saling mengenal ya. Misalnya nama lengkap sudah tahu, nama panggilan juga sudah paham. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, ada yang namanya, ini kan tadi ada yang tanya, ada yang belum sarapan, ada yang lesu, ada yang nggak ada gairah, ya seperti itu. Jadi kita harus membangkitkan gairah tersebut, harus ada istilahnya apa ya, biar hidup suasana. Jadi kita akan lakukan ice breaking, ya. Kita akan masuk ke dalam permainan, yaitu permainan melatih konsentrasi. Di sini cara mainnya, sebelumnya kita dulu, udah pernah ikuti kegiatan ice breaking atau pernah dengar di mana gitu? Pernah ya, pernah. Berarti nggak asing lagi ya dengan kegiatan seperti ini, tapi permainannya yang berbeda-beda ya. Jadi di sini ibu akan kita akan melakukan yaitu konsentrasi kita, melatih konsentrasi kita, ya. Di sini cara mainnya, kalau misalkan ibu bilang pagi, maka tepukannya sekali. Dah, kalau ibu bilang siang, maka tepukannya 2 kali. Nah, kalau ibu bilang sore, maka tepukannya 3 kali. Ya. Kemudian kalau misalkan malam, jadi berapa kali? 4 kali. Siang sekali, pagi sekali, siang 2, sore 3. Berarti kalau malam 4. Nah, karena udah malam, jadi nggak perlu 4 kali libur. Jadi kita pakai nggak sampai itu. Ya, di setengah. Berarti ya setengah. Sesi pinter ya. Setengah. Jadi berarti ulangi, kalau pagi berapa kali? Sekali. Siang 2 kali. sore 3 kali. malam Setengah. setengah. Berarti nggak ada suara ya kalau udah malam ya. Oke. Nah, coba kita tes dulu ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Pagi, siang, sore, malam. Oke, ini konsentrasi penuh. Nah, kita coba ya. Ya Bu. 1, 2, 3. Pagi, siang, sore, malam. Oke. Siang. Ibu yang gak konsentrasi ini kayaknya. Dah. Malam. Pecah konsentrasi kan? Oke, kita lagi ya. Pagi, sore, malam, siang. Oke, ini masih konsentrasi ya. Malam, pagi, siang, pagi, malam. Pecah ya, pecah konsentrasi. Kita coba lagi dah, atau udah cukup? Sekali lagi, biar gairah nih ya. Oke. Malam, pagi, siang, sore, pagi, siang. Oke. Jadi tidak konsentrasi ya. Udah. Berarti di sini kita sudah istilahnya sudah gimana nih? Suasananya udah agak sedikit gairah, sudah sedikit fresh ya otak kita ya. Baiklah. Jadi kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, sebelum ibu masuk ke tahap selanjutnya, tahap yang memang akan kita lakukan yaitu konseling kelompok. Ibu ingin bertanya dulu, apakah kalian sudah siap dengan masalah yang akan kita bahas? Siap. Siap? Siap. Oke. Nah, di sini memang ibu mendapatkan beberapa informasi dari beberapa guru, juga dari beberapa, ini kan bervariasi nih, ada dari kelas 10, ada yang kelas 11 gitu kan, ada dari wali kelas, ada dari guru kayak gitu. Jadi di sini memang informasinya adalah ada beberapa anak yang memang di kelas itu tidur. Jadi ibu nggak sebutkan nama ini ya. Jadi ada anak yang memang tidur. Kalau nggak ke belakang dia tidur, kemudian kalau guru lagi ngajar suka menguap. Ya suka pokoknya nggak ada inilah. Habis itu penampilannya agak
ugal-ugalan, nggak jelas, nggak ada menampakkan sebagai seorang pelajar yang memang siap untuk belajar. Nampaknya ya seperti kayak baru bangun tidur, kayak orang bangun terlambat, kemudian ambil tas, begitu bangun dia lihat jam berapa, ambil tas, habis itu kadang kaos kaki pun entah warna apa, pikir langsung ke sekolah dengan rambut acak-acakan, seperti itu. Nah, kemudian kalau anak perempuan juga ada beberapa yang menginformasikan juga seperti itu, walaupun ya perempuan kan masih nampak juga rapi, tapi memang kalau nggak di kelas tuh kok nggak istilahnya apa ya, tidur. Nah, ada yang tidur, seperti itu. Ini paham nih siapa aja nih, ya. Jadi ada juga tugas yang tidak diselesaikan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke ranah yang lebih ini dulu, kita nonton dulu videonya bagaimana. Apa sih bergadang itu dan bagaimana bergadang itu. Bisa ya? Bisa. Oke. Masyarakat yang terbiasa begadang atau anda yang terbiasa bersama masyarakat adalah bagian dari masyarakat yang terbiasa begadang atau belajar, bekerja atau bahkan senang-senang dalam aktivitas seperti main video, game, atau menonton film sambil malam. Berikut ini dampak negatif sering begadang. Dampak pertama, gangguan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah jalur utama bagi informasi yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Tidur yang cukup dibutuhkan agar jalur ini bisa berfungsi dengan benar, tetapi insomnia kronis atau kebiasaan begadang bisa mengganggu cara tubuh mengirim dan memproses informasi ini. Dampak kedua, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Saat kita tidur, sistem ini memproduksi zat-zat yang bertugas melindungi tubuh dan melawan infeksi, yaitu antibodi dan sitokin. Sistem imun memanfaatkan zat-zat ini untuk melawan gangguan dari bakteri dan virus. Dampak ketiga, gangguan sistem pernapasan. Hubungan antara tidur dan sistem pernapasan bekerja dua arah. Gangguan pernapasan di malam hari yang disebut obstructive sleep apnea bisa mengganggu tidur dan menurunkan kualitas tidur. Dampak keempat, gangguan sistem pencernaan. Dibanding makan berlebihan dan kurang olahraga, begadang adalah faktor risiko lain penyebab kelebihan berat badan dan obesitas. Tidur mempengaruhi kadar dua hormon, leptin dan grelin, yang mengendalikan rasa lapar dan kenyang. Begadang juga membuat tubuh terlalu lelah untuk berolahraga. Dampak kelima, gangguan sistem kardiovaskular. Tidur mempengaruhi kondisi kesehatan jantung dan pembuluh darah, termasuk yang berhubungan dengan gula darah, tekanan darah, dan kadar inflamasi. Tidur juga berperan penting dalam proses perbaikan dan pemulihan pembuluh darah dan jantung yang mengalami kerusakan. Orang yang tidak cukup tidur memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular, termasuk serangan jantung dan stroke. Dampak keenam, gangguan sistem endokrin. Produksi hormon dalam tubuh tergantung dari kualitas tidur yang didapatnya. Untuk menghasilkan testosteron dibutuhkan setidaknya 3 jam tidur tanpa gangguan, yang kira-kira mencakup episode rapid eye movement pertama. National Sleep Foundation membuat sebuah laporan berdasarkan penelitian mengenai berapa banyak waktu tidur yang baik setiap hari untuk kelompok usia berbeda. Di antaranya, orang lanjut usia di atas 65 tahun 7-8 jam. Dewasa usia 26 hingga 64 tahun 7-9 jam. Dewasa muda usia 18 hingga 25 tahun 7-9 jam. Remaja usia 14 hingga 17 tahun 8-10 jam. Anak usia sekolah dasar usia 6 hingga 13 tahun 9-11 jam. Anak usia prasekolah usia 3 hingga 5 tahun 10-13 jam. Balita 11-14 jam. Bayi usia 4 hingga 11 bulan 12-15 jam. Bayi baru lahir 14-17 jam. Cobalah mengurangi kebiasaan begadang dan memperbaiki kualitas tidur dengan cara berikut. Jangan menggunakan handphone atau komputer mendekati waktu tidur. Jangan termasuk main game dan menonton film. Cahaya yang dihasilkan oleh gadget bisa mengganggu sinyal yang dikirim ke otak untuk memberitahu bahwa tubuh membutuhkan istirahat. Jangan minum kopi terlalu larut atau di sore hari. Bagi pekerja yang harus lembur atau menyelesaikan pekerjaannya hingga larut malam, melakukan manajemen waktu agar waktu tidur yang cukup tetap bisa dijaga setiap hari.
jelas ya apa yang ditimbulkan dari begadang. Nah, sebelum kita masuk ke ranah itu, Ibu ingin tanya dulu lah. Apa sih begadang itu menurut kalian? Yang kalian rasakan nih selama ini, apa begadang? Tidur telat, Bu. Tidur telat. Nah, kalau kakak sendiri jam berapa tidurnya? Jam 12. Menurut kakak apakah itu termasuk begadang? Ya, Ya. Kemudian yang lain, apa itu begadang? Kurangnya waktu tidur. Kurangnya waktu tidur. Di atas jam tidur biasanya. Lebih di atas jam tidur biasanya. Nah, kalau kamu sendiri, jam berapa kamu tidurnya? Kadang jam 11, Ah. jam 1. Jam 1. Kalau jam 11 mungkin masih wajar ya. Kalau misalkan sebelum kakak mengenal kebiasaan bergadang itu, kamu biasa tidur jam berapa? Jam 10. Berarti naik 1 jam. Malahan kadang-kadang bisa sampai jam 1. Kemudian yang lain, apa makna bergadang bagi kalian? Sasi? Iya. Kan ini kan jelas kita di sini karena membahas bergadang, di sini adalah ya yang sering kalian lakukan selama ini. Nah, apa Susah bergadang? tidur. Susah tidur. Abang jam berapa tidurnya? Jam setengah 1, jam 2. Jam 1, jam 2. Ya. Kemudian kalau Sasi? Ya, tidurnya biasa kadang sampai jam 3 sampai jam 4. Oh ya Allah, jam 3, jam 4. Kita seorang pelajar ya. Ya. Kemudian yang lain? Tidur di atas jam normal. Tidur di atas jam normal. Sejauh ini yang Pokok rasakan tidurnya jam berapa? Biasa di jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3. Berarti semuanya hampir sama ya. Berarti bergadang itu adalah tidur di atas jam normal. Iya. Beda nggak orang insomnia dengan begadang? Beda. Beda. Bedanya di mana? Kalau insomnia itu ya emang nggak bisa tidur. Penyakit. Berarti Kadang disengaja. iya. Adanya penyakit. Iya. Berarti kalau insomnia Karena adanya penyakit. karena ada penyakit. Kalau bergadang disengaja. Dia melakukannya secara sengaja. Nah, yang ini Ibu tanyakan dari anggota kelompok di sini yang kemarin kalian lakukan, apakah itu insomnia atau bergadang? Bergadang. Kemudian sejauh ini kenapa kalian bisa melakukan sampai bisa tidur jam 2, ada yang jam 3? Sasi, kenapa? Kalau saya diajak teman, Bu, nongkrong duduk di warung. Berarti ini ya waktunya nggak sadar gitu ya? Iya, Bu. Tiba-tiba ada jam 4, jam 3 Nah, ada ajan. Jam 4 udah terdengar azan. Nah, kemudian yang kamu lakukan di warung itu ngapain? Ada ngobrol sama kawan, main game. Main game hingga ini ya, main game di situ. Kemudian memang nggak sadar waktunya sudah mau masuk ini ya. Iya. Kemudian yang lain, apa yang dilakukan? Kenapa bisa istilahnya tidur sampai jam 12, jam 1 dan sebagainya? Kenapa? kalau saya, Bu, nonton drakor. Kadang-kadang kok udah nonton satu episode itu bisa sampai habis terus. Jadi kadang-kadang tidurnya bisa jam 3. Biar bisa ngabisin episode. Oh, tanpa sadar kamu itu sebagai pelajar kan? Ya. Jadi asik kali kalau misalkan nonton drakor itu memang sangat asik. Benar, sangat asik hingga lupa waktu. Nah, pada saat itu apakah orang tua menegur atau bagaimana? Kalau saya ada suara langkah kaki orang tua, matiin laptop, Bu. Dimatiin laptop. Oke. Kemudian Ramadan, apa yang kamu lakukan? Kenapa abang bisa sampai segitunya, sampai tidur terlambat? Saya biasanya main game. Main game, HP baru ya? Iya. Berarti main game sampai hilang, nggak sadar itu udah jam 3, udah jam 2 itu nggak sadar ya? Kemudian kalau ini Biasanya main sosial media. sosial media, main HP juga, Iya. sibuk dengan HP aja. Kalau udah lihat TikTok tuh hilang waktu. Iya. Yang sering kakak mainkan apa di media sosial itu? Instagram. Kemudian TikTok. Kemudian yang lain? Paling apa namanya? Nggak ada nonton film YouTube. Oh, lale ya, nggak sadar ya. Kemudian kalau Saya nonton film. nonton film apa sih yang suka ditonton? Saya agak nonton Amerika, film-film perang. Oh, film-film perang itu. Jadi los aja ya. Kalau misalnya udah nonton film tuh nggak sadar udah jam berapa gitu ya. Nah, kalau ini jelas nonton drakor. Kalau Nana
Biasanya saya suka baca komik Bu sampai tengah malam. Suka baca komik, Iya. itu nggak sadar juga ya waktunya sudah sampai jam berapa itu? Itu mata nggak ngantuk-ngantuk gitu? Dan jam berapa gitu nggak ngantuk? Ngantuk sih sebenarnya Bu, cuma karena asik komiknya. Karena asik Lanjut komiknya terus. satu halaman lagi, satu Iya, halaman iya. lagi sampai habis. Nggak taunya udah jam 4 gitu ya. Kemudian kalau apa? Saya suka nonton anime. Apa tuh? Ibu nggak tahu. Ibu anime. Oh ya. Buatan Jepang itu. Oh yang berarti memang ini suka nonton juga ya. Pada akhirnya ya nggak sadar waktu juga gitu ya. Kemudian kalau Bapak? Bermain game yang sosial media, apalagi sekarang di rumah ada wifi Bu. Oh, berarti ada pendukung ya? Ya, Bu. Ada pendukung dipasang wifi, jadi semua aman, Aman. nggak tergendala dengan kuota ataupun internet gitu ya. Jadi mau pakai jam 2, terbangun jam 2 pas salat tahajud ya, habis pegang HP Ya. ya. Berarti di sini hampir semuanya permasalahan ini bervariasi, tetapi intinya di sini yang ingin Ibu sampaikan adalah inti dari permasalahan kita hari ini apa? Begadang, ya begadang karena lalai, ya setuju. Nah di sini yang jadi permasalahannya adalah begadang. Terlepas dari iya ya, ada yang main HP, ada yang suka nonton drakor, ada yang suka nonton ada baca komik, ada yang istilahnya apa? Nongkrong. Ini bervariasi. Intinya permasalahan kita hari ini adalah begadang. Jadi yang ingin kita bahas di sini adalah begadang. Kemudian yang ingin kita ubah pada saat ini adalah apa? Kebiasaan tidak Iya, kebiasaan bergadang. Kebiasaan perilaku bergadang yang akan kita ubah menjadi baik. Mengubah perilaku tersebut. Ya, ini tujuan kita. Jadi perilaku yang memang bergadang itu kita ubah menjadi perilaku yang baik. Yang jatahnya tidur jam 4, jadi balik lagi menjadi pribadi seorang pelajar yang harus tidur jam 10. Ya. Kemudian tadi kan juga ada penjelasan apa efek atau dampak dari bergadang tersebut. Coba diuraikan sedikit. Apa sih? Ada yang mengganggu pencernaan Bu. Ada yang mengganggu pencernaan. Kemudian apa lagi? Ada yang mengganggu saraf. Kemudian kenapa? Pernafasan. Kemudian apa lagi? Darah jantung. Iya. Berarti untuk kesehatan di situ jelas semuanya untuk kesehatan sangat tidak baik ya. Jadi kalau kita bergadang itu banyak efek yang akan ditimbulkan. Ada penyakit jantung, diabetes, ya susah. Kalau orang bergadang itu kan pasti mintanya makan, ya kan? Makanya bisa mengakibatkan obesitas nanti pada akhirnya. Nah, yang paling parah untuk kalian ini sebagai selaku pelajar apa? ngantuk di kelas Bu. Iya, nah itu yang paling penting. Ngantuk di kelas pada akhirnya tidak belajar. Jadi ujung-ujungnya apa? Nilai terganggu. Berarti nilai akademik yang akan terganggu. Nah bisa jadi pada akhirnya tidak naik kelas. Itu efek yang panjang yang akan kalian alami nantinya. Maka di sini kita harus tahu positif nggak sih bergadang tersebut? Tidak sama sekali. Nah, sekarang Ibu ingin tanyakan apakah? Ini kita udah bahas nih bergadang itu apa. Kemudian kalian udah paham nih kenapa kalian bergadang, ya kan? Nah, ada yang memang kayak kita bilang tadi, ada yang nonton drakor, ada yang suka nongkrong, ada yang main HP, ada yang dengan media sosial. Nah, di sini bervariasi. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut adalah kalian sendiri. Nah, disinilah kita berembuk. Di sini kita untuk mengubah perilaku tersebut. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita udah tahu nih dampaknya bagaimana. Udah paham kan? Sedikit banyak kita udah paham nih dampaknya. Kalau kita berlanjut nih, apa efek kedepannya? Bisa-bisa ini semuanya anggota kelompok di sini bisa-bisa tidak naik, tidak di kelas. Ya wajar kan? Di kelas tidur, kemudian guru komplain. Ya, habis itu guru nggak mau dong kasih nilai ketika tugas nggak dikerjakan, pelajaran nggak diikuti dengan ini, dan kawan-kawan lain juga terganggu dengan keberadaan kita. Kita tidur di situ, orang lain belajar, kan nggak enak, nggak asik. Jadi, nah di sini yang harus kita lakukan adalah apa sih yang harus kita lakukan untuk mengubah perilaku tersebut? Kenapa? Oke, berarti kita sepakat dulu yang kita lakukan di sini adalah teknik metode behavior, kemudian kita menggunakan teknik kontrak perilaku. Ya, di sini nanti setelah kita mengemukakan langkah-langkahnya, di kontrak perilaku itu ada langkah-langkahnya, kemudian nanti ada
apa yang harus kita sepakati, kemudian berapa lama waktu yang kita butuhkan, kemudian rewardnya kalau kita berhasil apa, kemudian sanksinya apa, seperti itu. Jadi kita sepakati dulu ini, karena ketika kita ingin mengubah satu perilaku dan kita sepakat dengan teknik yang kita gunakan, maka ada hal yang harus kita lakukan. Paham ya? Nah, di sini yang kita lakukan, coba disebutkan langkah-langkah yang akan kita tempuh ketika kita ingin mengubah perilaku bergadang ini. Apa aja? Jauhi HP. Matikan HP, jauhi HP. Ini maksudnya gimana? Jauhi HP, Sebelum tidur matikan HP. sebelum tidur matikan HP. Karena abang sukanya dengan nonton ya. Kemudian yang lain, Manajemen waktu. manajemen waktu. Ini manajemen waktu bagaimana maksudnya Kak? Waktu tidurnya dibatasi dari jam 10 gitu. Berarti memanajemen waktu kapan harus tidur. Oke, kemudian yang lain, Tolak ajakan teman keluar. menolak ajakan teman keluar untuk nongkrong. Oke, yang lain, Membuat alarm tidur. membuat alarm tidur. Alarm bangun perlu? Bangun perlu juga. Perlu juga. Kita melatih kebiasaan ya. Kemudian yang lain, Membatasi penggunaan HP. membatasi penggunaan HP. Oke, yang lain, Buat jadwal jadwal tidur dengan manajemen waktu tadi sama nggak? Sama ya. Berarti membiasakan diri tidur di jam berapa kayak gitu. Kemudian kayak misalkan di kamar itu kita buat senyaman mungkin, bisa nggak? Bisa. Kamar dibuat senyaman mungkin. Kemudian mungkin ada lagi nih, ini saran dari ibu. Misalkan orang yang nggak bisa minum kopi, ya kan? Atau minuman-minuman yang memang seperti itu. Jadi ketika misalkan orang tersebut minum kopi, itu nggak akan bisa tidur malam. Tapi memang ada kebiasaan orang, ada juga orang yang minum kopi nggak ada ngaruh kayak gitu. Tapi kita harus tahu kondisi badan kita bagaimana. Kalau kita tidak terbiasa dengan demikian, maka jangan membiasakan kayak gitu. Ya, kalau malam itu nggak usah minum kopi atau coklat ya, bisa juga seperti itu. Jadi itu akan susah untuk bisa tidur. Jadi ini ada beberapa hal ya yang harus kita sepakati ya. Coba dijabarkan tadi apa aja. Pertama, manajemen waktu, Membuat kamar senyaman mungkin. membuat kamar senyaman mungkin, Membatasi penggunaan HP. membatasi penggunaan HP. Berarti HP yang memang itu masuk juga nanti ke manajemen waktu nak ya. Kemudian apa lagi? Menolak ajakan teman. Menolak ajakan teman. Kemudian Menghindari minum kopi saat malam. oke, menghindari minum kopi bagi yang memang tidak bisa minum kopi. Kemudian ada lagi? Melibatkan orang tua. Iya, masih ibu itu melibatkan orang tua, karena perubahan perilaku itu terkadang kita harus didukung oleh faktor lingkungan. Ya, orang tua itu kan bagian dari keluarga kita yang tahu persis bagaimana anaknya, bagaimana ininya, yaitu orang tua. Jadi di sini memang harus dilibatkan. Kalau misalkan ada yang tinggal dengan kakak atau tinggal dengan abang, libatkan orang tersebut. Ya, misalnya yang membangunkan, yang istilahnya yang selalu mengontrol harus tidur dan sebagainya. Karena terkadang kita udah buat manajemen waktu sebaik mungkin, tetapi ketika nggak ada yang mengatur dan sebagainya, kita jadi ya lalai pada akhirnya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan kemudian ibu ingin tanya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa menyelesaikan, bisa mengubah perilaku tersebut? 2 minggu. 2 minggu? Cukup 2 minggu? Bulan Sebulan? ya, Bu. Alasan sesi sebulan kenapa? Susah untuk menghindari ajakan teman untuk keluar. Berarti harus proses dulu ya. Nah, pertanyaan ibu, kalau misalkan sebulan kita udah masuk ujian, gimana? Tapi ada progresnya nanti ya. Ya, Ada progresnya. Ya. Tapi dalam sebulan itu betul-betul udah bisa memanajemen waktu sebaik mungkin gitu. Oke, yang lain 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Kenapa Papa begitu yakin dengan 1 minggu? Ini antusiasnya di luar biasa. Karena yakin bisa Bu, dalam 1 minggu bisa mengubah jam tidur saya Bu. Bisa mengubah jam tidur. Berarti mengubah bergadang dulu ini ya. Nah, oke. Berarti ini dalam seminggu bisa mengubah perilaku bergadang. Yakin ya? Nah, oke. Kemudian ini kan bervariasi nih. Ada yang sebulan, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Ini yang rata-rata kita 2 minggu. Nah, mungkin si Sasi harus butuh ini lagi, ya. Kemudian
setelah kita buat kesepakatan ini, maka kalau apabila kita bisa kita lakukan perubahan perilaku tersebut, buat apa yang kalian mau? Ini per individu itu organisasi apa? Kalau saya Bu membeli makanan kesukaan itu Bu. Karena itu kenapa kamu memilih makanan kesukaan ini buat kamu? Soalnya ya karena itu yang buat saya bahagia itu Bu. Oh, pencapaiannya itu di situ ya. Kemudian kalau saya paling jalan-jalan sama keluarga. jalan-jalan sama keluarga itu adalah bentuk pencapaian ya. Kemudian kalau Ramadan, Saya membeli sepatu basket Bu. kenapa sepatu basket? Suka kali dengan sepatu basket. Memang cita-cita dari kemarin. Kemudian Kalau saya pengen beli tas, beli tas, kenapa beli tas? karena saya ada pengen beli tas baru gitu, keluarannya bagus sekali modelnya. Oh iya, berarti memang ada mimpinya ke sana ya ketika melihat barang itu tersebut. Ini pencapaian aku waktu SMA dulu bisa seperti itu ya. Kemudian kalau apa? Saya liburan keluarga. Liburan bareng keluarga. Oke. Popon, Mengajak orang-orang terdekat liburan gitu, jalan-jalan. berarti keluarga juga ya. Ya, berarti pencapaiannya seperti itu ya. Memang kepinginnya ada reward terhadap diri sendiri apa yang kepingin gitu ya. Nah, ini kan kalian buat sendiri nih. Nah, apabila ini rewardnya tuh kan reward dah nih. Kalau misalkan langkah-langkah kita sepakati tadi, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan itu, kalau misalkan tidak tercapai, sanksi terhadap diri kalian sendiri apa? Kalau saya kayaknya disita HP. Disita HP. Berarti ini jelas ya, tadi kita libatkan orang tua ya, berarti yang disita HP nanti orang tua. Ya. Kemudian kalau apa? Terus saya Bu ditahan kunci motor Bu. Ditahan kunci motor, biar nggak bisa keluar jalan-jalan gitu. Ya. Kemudian Kita kasih keluar. dibatasi keluar, berarti memang orang tua harus ambil lagi untuk membatasinya. Oke. Kalau saya nggak dikasih keluar malam Bu. Nggak dikasih keluar malam. Jadi jelas ya, memang istilahnya sanksinya jelas ini ya. Oke. Nah, saya paling kurang uang jajan. Dikurangi uang jajan. Menurut kamu, apakah memang uang jajan tuh sangat fatal ketika memang tidak terpenuhi? Ya kan nggak bisa jajan di sekolah. Jadi cuma secukupnya aja, cuma istilahnya untuk bisa makan dan minum seadanya aja, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Kalau saya sih Mungkin nggak dikasih keluar malam Bu. nggak dikasih keluar malam lagi ya. Orang tua. Nggak ada nongkrong lagi berarti. Ya berarti dengan sendirinya pun itu akan mengubah nanti ya. Oke. Kalau Popon? Dibatasi main HP saat malam. Kadang kita jam 8, jam 9 bisa main HP, jam 8 jam 9 udah dicari HP sama orang tua. Oh, berarti penggunaan HP yang dibatasi gitu ya. Itu adalah sanksi ya. Oke. Saya disita Honda. Disita Honda. Disita HP semua. Oh, disita semuanya. Nggak apa-apa nih. Oke. Kalau saya potong uang jajan juga. Sama berarti ya. Berarti uang jajan yang memang harus dipangkas untuk untuk sanksinya gitu ya. Jadi di sini jelas ya. Dari langkah-langkahnya apa harus kita lakukan, kemudian berapa lama kita butuhkan, waktu yang kita butuhkan, kemudian rewardnya terhadap diri kita sendiri apa, kemudian sanksinya apa. Di sini jelas sudah kita buat kesepakatan nih. Nah, ini akan termasuk nanti di kontrak perilaku. Nah, Ibu ingin menegaskan sekali lagi. Coba ulangi langkah-langkahnya apa? Melibatkan orang tua. Melibatkan orang tua, Manajemen manajemen waktu, Membuat kamar senyaman. membuat kamar senyaman mungkin, Dari minum kopi. menghindari minum kopi, kemudian Hindari ajakan teman. hindari ajakan teman, Batasi HP. membatasi HP. Kenapa? Kenapa bukan? Sama ya, berarti ini semuanya udah terhafal ya, udah terekam apa yang harus kita lakukan. Kemudian satu lagi nih, lupa dari kita, alarm. Nah seperti ini, tadi kan menyatakan ingin membeli jam ya di alarmnya itu. Nah itu beberapa hal harus kita lakukan. Jadi sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita di sini
kan sepakat nih ya, apa yang kita sepakati hari ini jelas ya, langkah-langkahnya apa, kemudian berapa lama kita butuhkan, kemudian sanksi rewardnya apa, sanksinya apa, jelas ya. Ini apa yang harus kita lakukan. Nah, nanti Ibu akan bagikan kontrak perilaku yang memang harus kalian isi, dan di sini memang tertulis nanti di situ apa yang harus kalian lakukan dan bagaimana tindakannya ke depannya, ya. Sebentar, Ibu ambilkan dulu. Ini namanya kontrak perilaku. Ada pulpen? Silakan diisi kontrak perilakunya. Bisa membuka kan? Bisa membuka. Tidak berkenan. Iya, dibuat tadi. Seminggu. Kita harus sepakati nih, sudah kita buat kontraknya, sudah kita tentukan langkah-langkahnya tadi sampai tahap ke kontraknya, berarti sudah jelas nih apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kalian jalankan. Ada yang ini 2 minggu ke depan, apa yang memang harus, ada yang tadi mau manajemen waktu, ada yang memperhatikan teman dan sebagainya. Jadi di sini Ibu minta dari kalian menyimpulkan apa yang harus kita lakukan, yang harus kalian lakukan ke depannya dengan perilaku bergadang. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Ini kan kita udah masuk ke akhir kegiatan nih, jadi harus kita simpulkan apa yang menjadi inti dari pertemuan kita hari ini. Kesimpulannya Boleh, siapa yang mau menyimpulkan silakan. Yang pertama apa kesimpulannya tadi? Langkah-langkahnya apa tadi? Melibatkan orang tua, kemudian memanajemen waktu. Iya, menghindari kopi bagi yang tidak bisa minum kopi ya. Kemudian menolak ajakan teman. Kemudian membatasi penggunaan HP, menggunakan alarm. Ya, kita jelas ya di sini masing-masing kalian dengan kasus yang berbeda, berarti berbeda cara penanganannya ya. Kemudian kayak misalkan yang kayak si Sasi tadi yang memang suka nongkrong, berarti yang harus dilakukan adalah sebisa mungkin menolak ajakan teman. Selain yang pada umumnya tadi, kita adalah melibatkan orang tua ya, itu yang paling penting. Nah,
Kemudian kita ini dari akhir pertemuan kita, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan hari ini bisa mengubah perilaku apa? Begadang. Jadi tidak ada lagi yang terlambat, tidak ada lagi yang tidur di kelas, tidak ada yang konsentrasi belajarnya rendah, ya. Jadi dengan kita lakukan ini mudah-mudahan di kelas itu betul-betul berubah, kemudian semua tugas yang diberikan guru itu selesai, ya. Kemudian mudah-mudahan yang paling penting dulu nilai. Kan ini bentar lagi kita mau ujian nih, nilainya memang harus maksimal, selesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, di sini jelas ya. Sebelumnya ibu ingin bertanya dulu. Kita kan udah selesai nih, kegiatan kita udah selesai. Jadi ingin bertanyakan bagaimana perasaannya kalian mengikuti kegiatan layanan konseling? Bisa jumpa sama ibu. Senang, bisa dapat pengalaman, kemudian Senang Bu bisa berbagi cerita seperti ini ya, bisa mengeluarkan ide-idenya ya, lebih terbuka. Dan yang paling penting apa? Mudah-mudahan iya terbantu dengan apa yang kita bahas hari ini ya, selesai masalahnya ya, itu ya. Kemudian pesannya ada nggak sih untuk acara kita ini, kegiatan kita ini? Apakah mau dilakukan lagi atau bagaimana? Ya Bu, sering-sering aja. Sering-sering aja. Nah mudah-mudahan gini, kalau memang kita nanti ada kegiatan seperti ini boleh kita lakukan kalau memang nanti kita menemukan permasalahan bagaimana lagi. Nah ibu rasa untuk hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Apabila nanti kan kita ini ada 2 minggu, ada yang ini, jadi kita evaluasi atau kita lakukan pertemuan lagi. Iya, ada progresnya bagaimana. Selain ibu nanti akan bertanya dengan Pak Tugas juga, dengan guru makro juga, ibu akan mencari informasi apakah ada perubahan dari perilaku kalian. Kemudian yang di sini memang yang yang kita akan melakukan pertemuan lagi 2 minggu ke depan. Bisa ya? Jadi dari hari ini berarti 2 minggu ke depan kita akan melakukan pertemuan seperti ini lagi untuk kita lihat progresnya bagaimana dan kendalanya di mana lagi. Ya, selain yang ibu bilang tadi, ibu akan bertanya juga dengan wali kelas dan sebagainya. Nah, ibu rasa itu aja. Tapi sebelum kita akhiri total, kalian harus mengisi angket evaluasi dulu, ya. Ini konseling kelompok ya? Iya. Tadi yang kita bilang tadi konseling. Iya. Udah kan? Udah, ibu rasa pertemuan kita kali ini ibu akhiri dengan ibu ucapkan terima kasih sudah datang dan sudah berakhir pertemuan kita. Jadi ibu ingatkan ikuti prokes juga, kita masih dalam situasi seperti ini.
Jadi itu aja yang pertama, terima kasih dan mudah-mudahan berubah ya. Jadi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.